Lagi sana sing record is now being recorded. Aku udah record lagi. Iki siapa sing record? Kayak minta izin. Ora lho. Ora lewat Gmail kan iso. Iki wis kok. Udah kok, ini udah ke-record. Iya udah record. Apa? Ntar kan Berisik kok. Piye? apa lho? Iya aja ini loh. Caranya ini. Pakai banjir. Ya Allah kalian semangat sekali ya mau minta SB. Lah rumah kamu apa ini? Ngobrol di mute. Iya, sing bar dolan. Yo kok ikan. Wis. Oh, yo. Gak jajak ngono yo, Yan. Sofian nih PA. Sofian Alfian nih PA. Kunci ditinggal. Raisa balik. Syukur we. Lah, kuwi. Ya lek kuwi iki kencan kowe enten sok-sokan ning gone iki apa jenenge? Nang Semarang, wadah ning Jogja kabeh sok-sokan jeneng. Pokoknya bocah kae jeneng. Diem. Anjir. Ada ning kopi jos, lek ning Semarang anjir. Dan bocah ngakak. Kita kan perjalanan online. Mesti ajaran-ajaran Sofian. Perjalanan Iku ajaran di batu kayak. Ajaran batu. Wah, batu iki marai kesam tenan. Iya, sing bar ko anu. Ngono ku ya. Ya kondi. Tak sebut po. Kondi. Ya, bucin tuh susah emang. Pantai. Ini loh. Salah pot. Diam. Aku tuh digosel lagi. Enggak kemana-mana tahu. Iya, dari pantai. Ril, matiin kan. Wan. UTS. Hah? Musiknya mateni sik ah. Iwan meh UTS nendi, Cuk? Nang omah paling. Yan Sofian. Oi, piye? Harimu ya tak culik, Cuk. Tak gawane-wane budiku. Sopo? Hanif tak culik mau ya kan. Foto rugu. Ngene ngono. Besok kowe gendhi tak culik kayak. Yo nak aku lah, Gas.
Kowe nanti ya. Akhirnya balik ke toko rumah. Biasa tugas negara. Yo. Kuncinya wis temu rong Wis put away, wis tak dipot. Emang lah. Ya kan iki mengingatkan ben kowe iki selalu eling lo. Lek kunci gowo ngono, ora ditinggali. Kasih. Kita masamu. Gara-gara maling sendal kayak koyo untuk karma. Daerah iso melu. Bisa di-download tolong video akustik. Iki mulai jam piro ya, Cah? Yan? Kenapa 4 seharusnya? Cuman Pak Rafa rumah. 4 waktu bagian Zimbabwe. Sabar. Selak niat belajarku menghilang, Cuk. Halah. Ngasalin lu ya. Habisku luntur gitu. Gimana bang? Niat ambis. Gua ya. Kapan ke dia niat ambis? Awal semester sih. Jalan 1 minggu udah hilang niatnya. Luntur ya. Luntur. Tuh batu turu, Cuk, iki.
Alfian, mic-nya dimatiin dulu. Oh maaf. Mbak Rafa sudah masuk. Namanya siapa sih? Malam, Mbak. Garing. Menang ya, menang. Mbak Rafa. Menang, Put. Bapak, apa kabar? Put, wes put. Yo Kan aku nyapa Mbak Rafa, nggak oleh kok. Nyapa ya kue. Nggak bisa. Monggo. Halo, Aduh, Hai, Mbak. Apa guys, kabar? kalau aku nggak bisa, kalau aku nggak bisa, tolong di ini ya, tolong belajar bareng aja kita ya. Oke. Siap Tes Anggar. Aku nge-share screen aja ya, nanti aku kirim juga data ini apa namanya hasil pengerjaan aku soal tahun kemarin sama tahun kemarinnya lagi. boleh Mbak, boleh. Boleh. Bu Devi kan? Punyanya Bu Devi kan? Iya, soalnya yang Bu Devi, kalian tuh diajar sama Bu Devi doang kan? Bu Benar, Devi Mbak. pula Pak Yoga, tapi kan ujiannya Bu Devi doang. Kan dari Bu iya, Devi iya. doang kan? Iya. Aku share ulang ya. Yo. Yan digatekke Yan. Ya, lo dulu ya. Udah kelihatan belum? Yuk. Aku tuh melu. Udah. Udah kelihatan kan? Sampun. Langsung ini baca doa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bun, baterainya Sofyan, habis. doa Sofyan. Ayo, Bun. doa sebelum belajar bareng, semoga ilmu yang diajarin sama Mbak Rafa ini berguna dan masuk ke kepala, terutama buat Alfian, didengerin jangan sampai tidur. Amin. Jarene Lila kowe kayak pengajian sob. Amin ya Allah. Sekarang mulai aja ya. Berdoa dulu. Monggo Mbak Rafa. Berdoa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk berdoa mulai. Ya, amin. Amin. Berdoa selesai. Sekarang kita langsung masuk mau ke soal tahun kemarinnya lagi apa tahun kemarin tahun aku aja dulu. Ya. Tahun aku dulu aja ya. Wah, Soalnya juga sama kok, sama persis banget kayak gini. Soal tahun kemarin sama tahunku. Langsung aja ya. Jadi kan materi kalian itu penghitungan buat kapasitas ultimate dari fondasi berdasarkan sifat dan karakteristik tanah kan. Ini kan materi kalian. Iya. Udah kelihatan kan? Nah, di sini aku punya rangkuman. Ini aku bikin setahun kemarin. Jadi jadi ada beberapa cara buat menemukan si QU-nya atau apa sih kapasitas ultimate. Nah, itu tuh ada cara dari cara CPT atau sondir, terus ada juga dari metode SPT sama yang terakhir itu metode lab. Nah, dari beberapa metode ini juga ada beberapa cara. Misalnya yang CPT ini ada metodenya Meyerhof, ada metode Beckman, ada metode Vesic, metode Belanda dan lain-lain. Nah, sama yang SPT juga ada metodenya Meyerhof, metodenya ya gitu deh, banyak metode pokoknya. Dan yang lab ini kita pakai pendekatan pakai rumus yang sama kayak waktu kalian yang fondasi dangkal, yang ini NC, KIC, yang gitu-gitu. Nah, untuk aku sendiri biasanya aku dalam mengerjakan soal itu menggunakan metodenya Meyerhof. Soalnya ini metode yang paling mudah. Dan sebenarnya dari semuanya juga intinya itu sama, yaitu QB ditambah QS. Karena kalau misalnya kalian lihat di sini kapasitas dukung itu dihitung dari tahanan ujung sama tahanan gesek. Nah, tahanan ujung itu kalian sebut sebagai QB, sedangkan tahanan gesek itu kita bahas pakai Meyerhof aja ya, karena metode Meyerhof itu metode yang paling mudah menurut aku. Kita lihat dari soalnya. Yang pertama adalah
hitung kapasitas dukung izin tiang persegi dengan lebarnya itu 30 kali 30 cm, lebar kali panjangnya. Dan kedalaman tanahnya di 24 meter. Dari hasil pengujian CPT, SPT, sama uji statik atau uji lab. Nah, ini semua datanya dikasihkan. Ini data CPT, ini data lab. Terus yang ini adalah data SPT. Kita pertama kerjakan dulu yang caranya CPT. Nah, kalian tulis dulu kan seperti biasa diketahui panjang kali lebarnya 30 kali 30, terus kedalamannya 24 meter, kedalaman fondasinya ya. Yang ditanya CPT, SPT, sama lab. Yang pertama CPT. Nah, aku pakai metode Meyerhof, yaitu QB ditambah QS. Kita jabarkan lagi, QB itu apa sih? QB itu AB dikali QC, ditambah QS itu AS dikali FS. AB itu apa sih? AB itu luas dari si fondasi kalian. Mbak Fa, Luas alas. Kenapa? jangan nge-rap, boy. Oh iya, ya kecepatan ya. Maaf. Ulangi. Pelan-pelan, Mbak. Jadi, Sabar. oh iya, sorry. Pertama gini, kan ini soal kalian kan, hitung kapasitas dukung izin. Kapasitas dukung izin itu berarti kan QU kan, kapasitas ultimate kan, kapasitas yang harus disediakan fondasi untuk menahan beban. Karena yang kalian hitung ini berdasarkan sifat karakteristik tanah, di soal ini diketahui ada 3 data nih. Ada datanya CPT, data SPT, sama data lab. Yaudah, sekarang kita kerjain dulu nih yang cara CPT. Atau ini nih, ini grafik CPT nih. Kalian pernah bikin kan ini waktu praktikum kemarin juga. Ini data CPT, ini yang data lab, terus yang ini data SPT. Nah, pertama kita identifikasi dulu apa yang kita ketahui dalam soal ini. Yang pertama kan kita ketahui kan panjang sama lebar si fondasinya. Kita juga mengetahui kedalaman fondasinya. Nah, kita kan pakai metodenya Meyerhof. Metode Meyerhof itu QU sama dengan QB ditambah QS. QB itu kapasitas dukung ujung, apa ya di sini nih? Kapasitas dukung tiang ditentukan oleh tahanan ujung tiang. Nah, QB itu tahanan ujung, sedangkan QS sendiri adalah tahanan gesek. Yaudah, kita jabarkan nih QB sama QS. QB itu apa sih? QB itu AB dikali QC. AB itu luas ujung fondasi, alas fondasinya ini, berarti kan 30 kali 30. QC ini kita dapatkan dari sini. Dari sini. Kecepatan nggak nyampe sini? Oke, lanjut. Ya, nih kita nih lihat dari sini kan. Ini data QC kita nih. Kan waktu kalian pengujian di lab juga kan ada QC kan. Ini nih grafik QC, yang sampingnya adalah grafik FS. Ya udah, kita lihat nih. Ternyata ada aturan seperti ini. Jadi QC itu kita hitung dari 4D di atas kedalaman kita dan 1D di bawah kedalaman kita. Ada yang ngomong 4D dan 1D, ada yang ngomong 8D sama 4D. Kalau aku sendiri waktu ujian tahun kemarin, aku pakai 4D sama 1D dan alhamdulillah nilaiku dapat A-. Nah, aku nggak tahu tuh yang benar 4D 1D atau 8D 4D yang benar. Kalau aku pribadi aku biasanya aku pakai 4D 1D biasanya. Nah, apa sih yang dimaksud 4D 1D itu? 4 kalian kali sama diameter fondasi kalian. Diameter fondasi kalian kan 30 cm kan, yang ujung. Berarti 4 kali 30 itu berapa? 1,20. 1,2 kan? Nah, berarti kalian ngambil 1,2 di atas kedalaman fondasi kalian. Kedalaman fondasi kalian itu kan 24 cm kan? 24 meter kan? Nih, 24. Di sini kan, kedalaman fondasi kalian. Nah, ini tuh bisa buat yang merahnya gitu nggak sih? Nggak bisa ya? Nah, pokoknya kedalaman fondasi. Gimana sih caranya biar kalau ada merah? Draw itu loh, draw. Mana ini? Iya. Ya udah, kamu draw aja di situ. Ini kan 24 kan? Pinter kan? Nah, yang kalian sebut sebagai 4D ke atas itu adalah 4 dikali diameter ke atas. Berarti kan 4 kali diameter kalian kan 0,3 meter kan? 30 cm kan 0,3 meter. 0,3 dikali 4 kan 1,2. Berarti kalian ambil data 1,2 ke atas. 24 dikurangi 1,2 itu berarti berapa? 22,8 kan? Benar nggak? Benar. Nah, berarti kalian ambil data
dari kedalaman 24 sampai kedalaman 22,8. Nah, aku sendiri ngambil jadi terserah misalnya kalian mau range-nya berapa, misalnya mau 24, 23, 22, dibaca berapa datanya. Tapi kan itu kurang ini ya, kurang teliti hasilnya. Makanya aku ngambil data per 0,2. Jadi di kedalaman 24 nih pembacaan CPT-nya QC-nya 200. Terus aku naik lagi di pembacaan 23,8. Ngerti nggak sampai sini? Gimana Mbak? Ulang lagi Mbak. Nih, jadi kalian kan punya diameter kan? Diameter kalian kan di sini 30 cm. Ya kan? Yang dimaksud Iya, benar. Yang dimaksud 4. 4D adalah 4 dikali diameter. Diameternya kalian rubah dulu ke meter, karena kan kedalaman kalian juga dalam meter kan? Iya. Nah, ya udah, kalian tinggal 4 dikali sama 0,3 kan 1,2. Bener nggak? Iya. Benar. Berarti kalian cari pembacaan di 24 meter, pembacaan QC di 24 meter, sama di 24 dikurangi 1,2 ke atas. Berarti kan di pembacaan 22,8, bener nggak? Iya benar. Ya. Nah, ya udah pembacaannya kalian jaraknya terserah mau misalnya mau per 1 meter aja kalian bacanya mau di 24, di 23, di 22 nggak apa-apa. Tapi itu hasilnya nggak teliti, bener nggak? Betul. Makanya aku sendiri ngambil range-nya per 0,2 ke atas. Nah, ini nih 200 nih pembacaan di 24. Ini 24. Terus yang sampingnya ini 23, ini 23,8. Terus sampingnya lagi 23,6. Ini 23,4, 23,2, 23,0, yang ini 22,8. Jadi di 0,2, 0,2, 0,2 ke atas. Nyampe sini paham nggak? Paham. Udah paham kan? Jadi ini pembacaan yang 200 ini 200 ini pembacaan di 24. Ini di 24, yang ini 23,8. Aku ngambilnya di range per 0,2 nih. Kalian bisa lihat di pembacaan CPT kalian. 24 kan dia di maksimum kan? Nih, pembacaan CPT di maksimum, makanya aku ambil 200 pembacaannya. Terus di 20 Mbak, di itu 20 200 di mana Mbak? ini di atas. Nih. Putri. Iya sih, bentar. Ini loh di 200 atas nih. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Nih, 200. Dia kan di yang bawah ya. Dia kan apa namanya? Di maksimum kan 24 kan pembacaannya maksimum. Kalian baca 200. Terus baca lagi di 23,8 berapa? Di 23,6 berapa? Di 23,4 berapa? Di 23,2 berapa? Di 23,00 berapa? Di 22,8 berapa gitu. Misal pondasi kalian diameternya 0,5 misal. 0,5 kali 4 berapa? 2 kan? Berarti kalian ambil pembacaan 24 dikurangi 2, 22. Jadi kalian cari pembacaan di 22, di 23 sama di 24. Range-nya terserah kalian mau per 0,5, mau per 1, terserah. Karena semakin banyak pembacaan itu semakin teliti. Kayak aku nih, misal aku bacanya di jarak per 0,2. Ini kan 200, ini kan yang 200 ini kan di 24. Terus ini di 23,8. Terus aku baca semua, aku bagi sama jumlah pembacaannya berapa? 7. Aku bagi 7 kan. Nah, hasilnya QC rata-rata di 4D 164,42 kilogram per sentimeter persegi. Itu satuannya. Gitu. Sampai sini paham nggak? 7 itu apa Mbak? 7 itu banyak pembacaan. Kalau misalnya kalian bacanya cuma 5, ya 5 gitu. Ambil range-nya nggak harus per 0,2 kan Mbak? Ya, aku pakai per 0,2. Itu terserah kalian range-nya mau per berapa. Karena semakin banyak pembacaan semakin teliti. Kalau kamu pengen range-nya per 0,1 juga nggak apa-apa, nyampe mencapai 22,8. Oh, berarti dari 24 sampai 22,8. 4D ke atas gitu. Maksudnya 4 kali diameter ke atas. Terus kalau yang 1D ini ke bawah. Sama, misalnya kan diameternya 0,3, 1 kali 0,3 berarti di pembacaan 24,8
3 ke bawah berapa pembacaannya gitu. Terus di rata-rata. Sampai sini paham? Paham. Yaudah, setelah itu QC-nya kalian kan udah dapat nih QC di 4D sama QC di 1D. Kalian rata-ratakan. Dapatlah kalian QC-nya berapa? 182,21 kg per cm persegi. Dapat nih QC kalian hasil dari CPT. Setelah itu, kalian cari QB. QB kalian kan rumusnya tadi AB dikali QC. AB itu luas yang ujung nih luas alas dikali sama QC kalian. AB-nya kan ini ya dalam senti kan 30 kali 30 dikali sama ini juga ada sentinya kan sentimeter persegi dibagi sentimeter persegi jadi habis kan, jadi nanti satuannya dalam kilogram, nanti hasilnya ini hasil QB kalian ini. Kalian udah dapat nih QB sekarang, sampai sini paham? Mbak sing 1D mau piye Mbak? Yang 1D ke bawah, yang 1D itu ke bawah, jadi kan kalian tadi di 24. Terus 1D kan 1 dikali 0,3 kan 0,3 berarti 24 ditambah 0,3 di 24,3. Hah? Jadi tapi jadi kan tadi di 24 kan maksimum kan Mbak? Iya, Di 20 grafik. Iya, 24 udah maksimum berarti 24,3 juga kalian ambil angka maksimum. Maksimum square. Berarti ambil angka maksimum juga di 200 gitu. Oh iya. Oke. Udah kan? Terus udah nih kalian udah dapet QC rata-ratanya udah dapet. AB kan gampang ya, luas alas persegi kan tinggal panjang kali lebar. Kalau misalnya bentuk fondasi kalian lingkaran ya tinggal pakai luas lingkaran karena kan tahanan fondasi itu dihitung dari tahanan ujung sama tahanan gesek kan. Tahanan ujung berarti kan cuma luas alasnya doang kan. Udah nih dapet. Ini kan satuannya sentimeter persegi, ini satuannya kilometer per sentimeter persegi. Akhirnya sentimeter perseginya habis kan. Jadi nanti hasil dalam kilogram. Itu. Kibe udah clear belum atau masih ada yang bingung? Oke, clear. Nanti nih aku share nanti hasil pengerjaan aku share ke kalian. Oke, Mbak. Mbak, tanya Mbak. Kenapa? Yang QC rata-rata itu kan yang 4D sama 1D itu ngambilnya yang 4D itu kan 0,2 ya range-nya. Nah, yang 1D itu harus sama atau boleh beda, Mbak? Harus sama. Harus sama? Iya, biar nggak acak-acakan datanya. Kalau misalnya mau pakai 0,2, 0,2, mau 0,5, 0,5, biar tingkat kelitiannya sama. Oke, siap-siap. Thanks. Ya kalau misalnya kamu pengen lebih teliti, pakai per 0,1 juga boleh. Mau per 0,01 juga boleh, biar makin banyak datanya. Oke, enggak mau. Enggak mau sih. Alfian 0,001. Yaudah, sekarang lanjut ke QS ya. QS itu kan tahanan gesek kalian kan. Nah, tahanan gesek itu rumusnya AS dikali FS. AS itu apa sih? AS itu adalah luas selimut balok. Karena kan kalian bentuk fondasi kalian itu adalah balok, makanya luas selimut balok. Karena kan yang mengalami gesek kan selimutnya kan. Ujung pinggir-pinggirnya kan, pinggir-pinggir baloknya kan yang mengalami gesek. Ya enggak? Ya. Betul. Ya. Terus kalau FS sendiri, FS kalian sama baca dari grafik yang CPT. Kalau misalnya yang sebelah kiri ini adalah pembacaan, yang ini nih, ini adalah pembacaan QC, yang ini adalah pembacaan dari si FS. Ada kok di sini keterangannya tuh, di sini kan ada keterangannya FS. Terus yang ini QC gitu. Jadi nanti kalian baca FS-nya di sini. Udah, sekarang kita masuk ke QS. QS kan rumusnya AS dikali FS. AS itu kan luas selimut balok kan. Kalian hitung aja 2 kali 30 kali 30. Nah, pembacaan FS ini bebas mau per berapa meter. Kalau aku sendiri, aku baca per 5 meter biar nggak terlalu banyak. Jadi makanya T-nya itu adalah 500. Kalau misalnya kalian pengen baca FS-nya per 1 meter, boleh. Nanti ininya 100. Nanti kalian ada pembacaannya sebanyak 24 pembacaan. Kalau aku sendiri, aku mempersingkat menjadi pembacaan per 5 meter aja, biar cepat. Ya udah aku hitung kan AS aku berapa, dapat nih AS aku segini. Terus pembacaannya per 5 meter, berarti FS di 5 meter itu berapa pembacaannya aku baca. Nih, FS di 5 meter. 5 meter kan di sini kan. Baca aku di sini, oh kira-kira 0,3 atau 0,2 kayak gitu aku tulis di sini. Terus di pembacaan 10 meter ini kan berarti 5 meter.
Terus yang bawahnya 10 meter, bawahnya 15 meter, bawahnya 20 meter. Yang ini di 24 karena kan cuma nyampe 24. Kalau kalian mau lebih teliti lagi, pembacaan FS-nya boleh per 1 meter, boleh per 500 cm, boleh. Tapi kalau aku kan pengennya kayak yaudahlah biar nggak terlalu susah, jadi aku pembacaannya per 5 meter. Ya udah deh. Nanti kalian langsung dapat AS dikali FS-nya ini. Kalian baca yang tadi per 5 meter, hasilnya kalian jumlahkan. Dapat deh QS-nya. Setelah itu QU tinggal QB ditambah QS. Dapat hasilnya dalam kilogram, kalian rubah ke kilonewton. Kalau mau cari QOL-nya, tinggal QU dibagi SF. SF-nya boleh pakai berapa aja, aku pakai 3, nanti dapat hasilnya. Gitu deh. Bingung nggak yang QS? SF-nya itu berapa, Mbak? Oh, ketentuannya. SF kan 1,2 sampai 3 nggak sih biasanya kalau buat fondasi? Oke, baik, Mbak. Cuman kan kalau kalian cuman kan soal kalian kan cuma ditanyain QU kan? Ya udah sampai sini selesai. Ini buat yang CPT. Dapatkan hasilnya segini QU-nya, Q ultimate-nya. Untuk QS sendiri kalian masih bingung nggak? Mbak, aku masih bingung, Mbak. Yang mana? Yang per 5 meter itu loh. Bang. Yo, Mak. Jelasin lagi, Mbak. Maksudnya Oh iya. angka-angkanya dari mana sih? Oh ya, per 5 meter itu adalah pertama rumus QS kan AS dikali FS. AS kan udah punya kalian. Ini AS jangan lupa T-nya tergantung dari kalian mau per berapa meter pembacaannya, ketinggiannya. Kalau aku per 5 meter, makanya aku T-nya 500, ya enggak? Ya kan? Kalau misalnya kalian mau pembacaan per 1 meter, berarti T-nya di sini jangan lupa 100 jangan 500 gitu. Nah, ini dari mana? Dari sini, dari si ini. Nah, ini pembacaan FS. Jadi kalian baca di 5 meter, set pembacaannya di berapa? 0,3. Terus di 10 meter, set pembacaannya berapa? Sebenarnya buat pembacaan FS ini tiap mata bisa beda. Bisa jadi aku ngelihatnya 0,3, misalnya si Sofyan ngelihatnya 0,25 atau 0, berapa. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa selagi angkanya tuh kalian punya kira-kira lah gitu. Misalnya ini kan 0 ya, 0. Terus ini kan kita di bawah. 0-nya di mana? Di sini kan 0. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nyampe sini kan 1. Berarti ini range-nya 0,2 kan. Segini tuh 0,2, 0,2, 0,21. Kita baca nih di 5 meter. 5 meter. Kan 5 meter tuh garisnya sekitar sini ya. Aku ngambilnya salah sih aku nih kayaknya. Di sini nih sekitar sini berarti berapa? Kalau ini 0 berarti ini sekitar 0,1 atau 0,2. Ambil aja yang kayak menurut kalian pembacaan kalian berapa kayak gitu. Oke, siap. Nanti kalau misalnya ada soal baca ininya lebih jelas kok tabelnya. Kenapa, Sofyan? Misalnya ini, Mbak, itu kan panjangnya 24 meter. Per 6 meter boleh, Mbak? Boleh, per 6 meter boleh. Tapi nanti kalian di pencarian selimut baloknya ininya 600 T-nya. Oh, oke, baik, Mbak. Jadi sebenarnya pembacaan segmen ini tuh kalian pengen ketelitiannya sampai seberapa teliti sih? Kalau misalnya pengen teliti banget per 100 meter, per 1 cm juga boleh, per 1 meter. Atau misalnya pengen lebih teliti lagi per 500 cm gitu. Ini terserah, Mbak, segmennya. Terserah segmennya mau ngambil per berapa per berapa meter, terserah kalian pembacaannya. Lebih banyak, lebih teliti dan lebih baik sih. Mbak. Kenapa? Mbak. Ini kan tadi kan kedalaman 24 meter ya. Berarti kalau range-nya 5 meter, ini 0,9 ini dapat dari mana ataukah maksimal dari 24 meter itu? Aku ngambilnya ini yang segmen 5 ini di 24 meter, di maksimal kedalaman fondasi. Karena di 25 udah nggak ada bacaan. Oke, benar, siap. Kayak gitu. Udah kan, dapet nih yang CPT udah clear kayak gitu doang. Tapi nanti kalau misalnya kalian ada masukan lagi atau ada info baru ya, maksudnya tentang perhitungan, yang apa-apa didiskusikan lagi aja. Ini sih yang ini yang aku kerjakan tahun kemarin gitu, kayak gini. Dah. Mbak, mau tanya, Mbak.
yang kan koyo Alfian sih sing segmen 5 tadi kan ketinggiannya kan berarti sisa 4 meter toh. Nah itu AS-nya itu tetap pakai yang 5 meter apa kita ngitung lagi Mbak? AS-nya tetap pakai yang 5 meter. Tetap pakai yang 5 meter. Gak apa-apa tuh Mbak. Karena pembacaan yang 5 meter itu udah pasti juga dia maksimum pembacaannya. Maksudnya 20 25 dia udah pasti maksimum gak sih bacaannya gitu. Soalnya berarti kan kalau fondasi nalar kan 400 tuh Mbak, nanti dikalikan perhitungannya AS nanti kan udah beda Mbak. Iya sih ya bener. Cuman kalau aku sendiri ya, Iya, ini asumsi aku ya. Tapi kalau misalnya kamu punya interpretasi sendiri nggak apa-apa. Kalau asumsi aku gini, pembacaan di 24 kan udah maksimum nih. Otomatis pembacaan di 25 juga dianggap maksimum gitu. Kalau aku gitu. Cuman kalau misalnya kamu memang menurut kamu nih ketinggiannya kira-kira kalau untuk yang terakhir pakai 400 ya nggak apa-apa. Maksudnya kayak tergantung orang menginterpretasikannya sih. Kayak wis mewakili itu ya. Udah paling maksimum gitu. Kalau aku ini sih. Oke Mbak. Oke, aku ngikut Mbak Rafa wes. Ngikut dan gitu cuy, aku juga kan nilaiku juga nggak sempurna anjir. Gasin, di depan amin. Gitu lagi. Iya. Ya udah gitu. Jadi kayak gini deh. Kalau punya aku gini. Jadi buat yang CPT clear ya gitu. Untuk pembacaan grafiknya juga kalian udah ngerti kan? Maksudnya sederhana kan pembacaannya mah. Bisa lah gitu. Aman. Aman ya. Sekarang lanjut ke SPT. Kenapa? Sing iki mau mudun mau kowe. Si all apa sih mau? Jajal mudun jal. Ki-all. Mana? Terus. Ini. Ya mudun Mbak. Terus. Ini nah, udah. Apa sih? Mana? Ki-all. SPT. Ya SPT. Lanjut, guys. Sekarang masuk ke cara yang SPT. Ya, cara SPT ini aku semuanya nih. Kalian tuh kemarin selama tugas pernah dapat soal kayak gini nggak? Gak pernah ngerjain sendiri Mbak, untuk kopian. Nggak tahu Mbak. Tapi bentuk soalnya kayak gini nggak? Pernah dapat kayak gini nggak? Soalnya belum ada yang kayak gini Mbak. Kemarin itu cuma yang simple kok. Soalnya nih ya, waktu zamanku tuh sebelum UTS emang kita tugas hariannya juga kayak ngerjain kayak gini gitu loh. Aku takutnya kalian beda. Kan nggak ada Mbak diajarin kayak gini. Enggak pernah. Tapi nggak tahu, mungkin aku nggak memperhatikan. Cuma satu kali doang ngerjain soal SPT atau CPT gitu, pakai 3 metode gitu, tapi itu yang sederhana. Soalnya yang sederhana gitu loh. Tapi aku tuh takutnya kalian beda gitu loh, maksudnya kan kita bahas soal tahun kemarin ya, sedangkan kan tahun kemarin itu pandemi, kurikulumnya beda, cuman nggak apa-apa ya, maksudnya ini buat pegangan kalian aja gitu ya. Iya Mbak, aku juga takut. Yang penting dapat ilmu Mbak. Nah, padahal ya sama aja sih materinya yang dijelasin sama Bu Devi itu, mungkin aja ya kayak gini. Ya udah. Malah kayak ini nggak tahu. Sekarang lanjut. Yang penting dapat ilmu Mbak. Sekarang lanjut ke SPT ya. Jadi yang Oke Mbak. QB ditambah QS karena seperti yang kalian lihat sendiri kapasitas dukung tiang itu ditentukan oleh tahanan ujung sama tahanan si ininya sama tahanan gesek ultimate-nya. Nah, cuman penjabaran rumusnya beda-beda. Kalau yang QB sendiri ini rumusnya 4 dikali NB dikali AB ditambah QS-nya 1/50 dikali N bar dikali AS. Ini kayak lebih ke ngafalin rumus sih sebenarnya. Nah, nanti QB-nya sendiri kalian cek, ini ada rumusnya. Nanti aku jelasin satu-satu. Pertama, kalian lihat ke tabel SPT kalian. Kan ini kita bacakan di N24 itu pembacaannya berapa. Kita lihat di SPT. Di SPT itu semua udah ada pembacaannya. Di kayak misalnya di ini berapa, di 2 berapa, di 4 berapa, bla 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 bla. Nanti di 24 juga kalian bisa baca sendiri di sini. Kira-kira dia pembacaannya berapa. Ini di 24, ini 24 kan. 24 itu pembacaannya adalah 5. Yaudah tulis NB kalian itu disebutnya NB kalian adalah 5. Ini namanya NB ya. Ini NB.
NB kalian 5. Terus kalian cari N-bar. N-bar itu kalian lihat aja di pembacaan yang udah ada nilai NSPT-nya berapa. Kayak aku nih, aku jabarin 8, 6, 3, 10, 5, 7, bla 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 semuanya sampai ke kedalaman kalian. Kan kedalaman kalian di 24. Semuanya ditambahin, setelah itu dibagi sama jumlah penambahan kalian. Dibagi deh, kayak pembacanya yang 8, 6, 3, 10, 5, 7 berapa, dibagi sama banyaknya jumlah data ini berapa, nanti dapat N-bar. Ini N-bar. Setelah itu kalian masuk ke rumus QB. Rumus QB itu kan 4 dikali NB dikali AB. Mau tanya, tadi NB dan Mbak. NB itu ini nilai SPT di kedalaman 24 meter, di kedalaman fondasi kalian. Jadi dapat kan 4 dikali NB dikali AB, 4 dikali kedalaman fondasi kalian kan 5, terus dikali sama AB 30 kali 30. Dapat 18.000 kilogram. Satuannya dalam kilogram. Pokoknya kalau Ki itu satuannya kalau nggak kilogram, kilonewton. Setelah itu dicek pakai rumus yang ini, yang AB dikali 38 dikali N-bar dikali LB per D kurang dari sama dengan 380 kali N-bar kali AB. AB ini luas fondasi kalian, dapat 30 kali 30, 38 ini dari rumus, N-bar ini yang kalian dapetin tadi, terus dikali LB itu kedalaman fondasi kalian, dibagi sama diameter atau lebar fondasi kalian, kurang dari sama dengan 380 dikali N-bar dikali AB. Nah, ketika hasilnya itu salah, maka kalian gunakan hasil yang terendah. Kalau misalnya hasil ini benar, kalian pakai yang ini, pakai hasil yang QB awal. Sampai sini paham nggak? Hasil terendah maksudnya, Mbak? Jadi, pertama kalian hitung dulu QB pakai rumus yang ini, 4 dikali NB dikali AB. Misal kalian udah dapat nilainya berapa nih? Misal dapat 18.000 kilogram. Setelah itu kalian cek pakai rumus yang satu lagi, ini rumus AB dikali 38 dikali N-bar dikali LB per D kurang dari sama dengan 380 kali N-bar kali AB. Ketika nilai ini itu salah, kan seharusnya ini lebih kecil sama dengan ini. Tapi kan ini pada faktanya tidak lebih kecil dari sama dengan. Maka gunakan hasil yang terkecil dari pengecekan kalian. Tapi kalau misalnya hasil ini tuh udah benar, misalnya ini tuh beneran kurang dari sama dengan yang ini nih, kurang dari sama dengan dari yang ini, maka pakai nilai yang ini. Pakai nilai yang awal kalian cari QB. Jadi ini tuh sebenarnya buat ngecek doang. Ketika kalian ngecek salah hasilnya, kalian pakai nilai yang terendah di antara dua perbandingan ini. Tapi ketika kalian ngecek nilainya benar, maka kalian pakai nilai perhitungan QB kalian yang awal. Kayak gitu. Oke, paham. Sampai sini paham ya? Paham kan? Paham. Terus lanjut, kalian ke QS. Ini udah ada rumusnya. QS itu 1/50 dikali N-bar dikali AS. Seperti biasa, AS itu adalah luas balok. Luas selimut balok. Terus N-bar ini aku salah masukin, harusnya N-bar ini, yang ini kalian tadi ngitung, yaitu nilainya 6/18. 6/18 kalian masukin, nanti dapat hasilnya. Ini kayaknya aku ngitungnya bener deh, tapi salah masukin nilai N-nya. Kayaknya ya. Ini N-bar ingat ya, 6,18. Nanti kalian ubah sendiri pas aku share. Setelah itu, QU-nya tinggal QB ditambah QS. Dapat deh hasilnya. Dalam kilogram, kalian ubah ke kilonewton. Begitu. Sampai sini paham? Insya Allah. Mbak, scroll up. Cepetan nggak? Atau masih scroll up, anjir. Scroll up. Scroll enggak up. Alfian, Lihat nih, Alfian. enter. Tuh. Oke, paham. Widih, mantap juga Alfian nih. Cepat Kasih paham. tahu ya. Kasih Yo, tahu. Mbak, kemarin berapa soal ya, Mang? Kemarin yang Bu Devi cuma 2 soal. Dalam waktu 2 jam. Dalam waktu 2 jam. Tapi kan ini tuh lama tau, Put. Jangan main-main loh, ngitung ini lama tau. Lah ya, aku nanyanya berapa soal kan kali kalau cuma 1 soal kan bisa didetailin gitu. Tapi kalau 2 soal mungkin ya diambil mentahnya gitu loh. Iya sih. Paham kan maksud saya? Ya, yes. Kemarin tuh tapi perkiraan. Put, waktu zamannya aku itu ada 2 Di semester sejam, Mbak, waktunya. di semester sejam.
Iya. Demi apa? Berarti kalian Dia soalnya lihat. cuma 2 soal menurut aku. Sama soal yang ini nomor 1 paling kayak gini doang sih menurut aku soal kalian. 2 soal. Putri. Yang nomor 2 ini kalian gampang sebenarnya, tinggal masukin rumus doang dan ada di PDF kalian sendiri kok rumusnya yang nomor 2. Bener-bener tinggal masukin rumus dan kan ini rumusnya udah dikasih tahu juga kan yang PU, terus nilai-nilai N-nya sama efisiensinya udah ada. Jadi nomor 2 tuh gampang. Jadi paling kalian lebih ke nomor 1 aja, ngerjainnya lebih lama sih ini nomor 1. Soalnya kan 3 perhitungan kan. Terus lanjut ke yang cara lab. Cara lab ini sebenarnya kalian udah pernah juga di Tekfon 1 yang pakai rumus alfa CNC ditambah NQ PB ditambah N gamma gamma BD dikali beta. Nah, yang pertama kalian seperti biasa ya diketahui hanya berapa, terus data lapisan. Nih, data lapisan itu di sini nih kalian bisa lihat. Nah, di sini. Ini data lapisan kalian nih semua. Ada nilai WN, gamma D, semua di sini lengkap data lapisan. Kalian jabarkan lagi data lapisan kalian apa aja. Kayak aku nih, aku tulis ulang kan data lapisan kalian. Nah, misalnya ada WN, kadar airnya berapa, gamma dry-nya berapa, gamma M-nya berapa, G-nya berapa, E-nya berapa, N berapa, S berapa, Pi berapa, terus NC, NQ, N gamma, ini semua ada di sini. Nah, ini NC, NQ, N gamma yang geser umum karena kalian pakainya bukan yang NC aksen tapi NC biasa. Kalau yang geser lokal ini yang NC aksen. Nah, untuk cari nilai NC, NQ, N gamma kalian udah tahu kan kalau misalnya nggak ada nilai di sudutnya pakai interpolasi. Misalnya kayak soal kalian nih, soal kalian kan pi-nya berapa? Soal kalian kan pi-nya itu 31,66. 31,66 kan. Nah, ini kan nggak ada kan nilai pi 31,66 ya seperti biasa pakai interpolasi yang X min X1 dikurangi X2 min X1 per Y min Y1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Kalian udah tahu kan cara interpolasi? Insya Allah. Insya Ya, ini Mbak. nih, ini rumus interpolasi nih. Mbak, tapi kalau Bu Devi rumus interpolasi itu harus ditulis enggak tuh, Mbak? Kalau aku kemarin dikasih contoh aja 1. Oh, berarti 1, yang lain langsung. Yang penting kita ngasih tahu lah kalau kita nih cara nginterpolasinya kayak gini loh gitu. Oh, iya. Tuh, ini rumus interpolasi. Jadi nanti kalau misalnya sudut kalian nggak ada di sini, kalian interpolasikan kayak misal 31,66. Berarti kan interpolasi antara nilai 30 dengan 34 kan? Nah, kalian interpolasiin. Udah ngerti kan caranya interpolasi? Aku percaya kalian ngerti sih. Iya. Ya Allah. Alfian ngerti nggak interpolasi? Gak tahu, Mbak. Jelasin aja, jelasin. Oh, jelasin ya. Misalnya nilai pi kalian 31,66. Sumpah ini nggak bisa ngetik ya. Aku ketik di Word aja ya, bentar. Ya, Kristi ngelawan tuh ya. Nggak boleh menghujat. Sesama teman itu harus saling mendukung. Kalau nggak bisa itu dibantu. Nggak boleh gitu tahu. Gimana? Misal ya, misal gini deh, 30 kan misalnya nilai kamu itu 31,66. Berarti kan itu kamu nilai kamu di antara angka 30 sama 34 kan? Word aku kelihatan nggak? Enggak, kan yang kamu screen cuma itu. Oh, yaudah deh di sini aja. Misal nih X-nya itu kan berarti kamu mau pakai 31,66. Anjir lama ya kalau lama ya. Atau nanti kamu tanya ke teman-teman. Lanjut aja ya. Gampang kok. Udah, jadi nanti kamu udah punya kan datanya semua, udah punya NC, NQ, N gamanya, langsung diinterpolasiin aja hasilnya berapa, kalian tulis. Kasih contoh juga sih nanti perhitungan interpolasinya satu contoh aja. Terus nanti ditulis juga semua nilainya.
Terus tinggal masukin deh ke rumus QB. Rumus QB-nya ini AB dalam kurung alfa dikali CNC ditambah NQ dikali PB ditambah N gamma dikali gamma B dikali D dikali beta. Pertama, AB itu apa sih? AB seperti seperti oh ya. Ini pokoknya rumusnya ini kan, bisa kalian lihat rumusnya. Terus AB itu apa? AB seperti biasa, luas alas dari fondasi kalian. Kan kita alasnya itu 0,3 kali 0,3, berarti kan 0,09 AB-nya. Oke kan? Terus lanjut dalam kurung alfa. Alfa itu 1,3 untuk persegi 4. Terus kalau nggak salah buat lingkaran itu berapa sih angkanya di fondasi 1 tuh waktu itu? Lupa, Mbak. Nggak apa. Tapi kan pernah dapat kan? Oh ini nih, kalau misalnya kalau bujur sangkar 1,3, fondasi lingkaran juga 1,3, kalau 4 persegi panjang 1 ditambah coba ya catat ya. Ini aku buka di buku fondasi 1. Kalau fondasinya bentuknya bujur sangkar atau persegi 4, alfanya 1,3. Kalau misalnya bentuknya lingkaran, alfanya juga 1,3. Kalau bentuknya 4 persegi panjang atau persegi panjang bentuknya, itu alfanya 1 ditambah 0,3 dikali B per L. B itu lebar atau diameter fondasi, L itu panjang fondasi. Jadi tergantung bentuk fondasi kalian. Panjang tadi apa, Mbak? 1 tambah berapa, Mbak? Mbak, di foto aja nanti ikut di-share. Oke, nanti aku foto, aku share ya sekaligus sama ini aku. Oke, Mbak. Kalau paling aku kirim ke Putri aja ya. Semua PDF aku. Oke, Mbak. Oke. Iya, Putri hadir. Ya, jadi sama alfa sama beta ini udah ketentuan. Kalau alfa yang tadi 1,3 bla bla bla, kalau beta juga sama. Kalau misalnya bujur sangkar itu 0,4 betanya. Kalau misalnya lingkaran 0,3, kalau misalnya persegi panjang ada rumusnya kayak gitu. Yaudah, kalian masukin alfanya kan karena kalian persegi 4, alfanya 1,3. Terus C itu kohesi ada di tabel laboratorium. Itu nilainya 0,09. Ini aku lupa nggak tulis di sini, tapi di tabel ada nilai C itu 0,09 dikali NC-nya ini 43,611 ditambah NQ-nya ini kan 28,31 dikali sama PB itu adalah kedalaman dikali dengan gamma B. Nah, kalian kan belum punya nilai gamma B kan? Oh iya, sekali lagi aku lupa nge-infoin. Jadi data lapisan yang kalian punya itu data lapisan di kedalaman 3 meter sama di kedalaman 9 meter. Jadi yang kalian hitung itu adalah nilai QB di kedalaman 3 meter sama di kedalaman 9 meter. Sebenarnya ini jauh banget sih ke kedalaman fondasi kalian. Tapi kan karena yang diketahui data labnya cuma yang 3 sama 9 meter, otomatis kita cuma bisa mengolah data di 3 sama 9 meter. Gitu. Jadi berarti tergantung datanya kan Mbak itu Mbak? Ya, tergantung data yang kalian dapetin di berapa. Kalau misalnya ini kan yang data tahun kemarin kan di 3 meter sama di 9 meter. Ya udah sekarang kita ini yang 3 meter, QB1 ini di kedalaman 3 meter. Ya udah jadi kalian carikan PB itu adalah kedalaman dikali sama gamma B. Kedalaman ini kan yang 3 meter nih data tanah kalian. Berarti 3 dikali sama gamma B. Nah, kalian kan belum punya nilai gamma B, tapi kalian punya nilai gamma D. Dari gamma D itu kalian bisa dapetin gamma B ataupun dari G juga bisa. Jadi rumus gamma B itu banyak. Kalau nggak salah tuh gamma D per apa juga bisa. Nah, aku pakai rumus yang pakai GS. Jadi gamma B sama dengan GS dikali gamma water. Gamma water itu udah pasti 9,81 ya. Dikali 1 plus W. W itu yang ini, yang WN, kadar air, per 1 plus E. E juga ada. Nanti kalian dapat nilai gamma B-nya berapa untuk yang kedalaman 3 meter. Nanti di-input ke sini, dimasukin ke sini, ke rumus ini. Gitu. Terus ditambah sama N gamma kalian udah dapat 26,05, dikali lagi sama gamma B-nya ini 20,48, dikali diameter fondasi kalian kan 30 cm, berarti 0,3, dikali lagi sama beta, karena fondasi kalian itu persegi 4, betanya adalah 0,4. Nanti kalian dapat nilai QB1-nya berapa, gitu. Sama untuk yang QB2 juga pakai rumus yang sama, tapi karena dia kedalamannya di 9 meter, berarti
kedalamannya kalian anggap 6 meter karena kan ini kan yang 3 meter ini kan kedalaman 0 sampai 3. Nah, H9 ini kedalaman 3 sampai 9. Berarti kan tingginya itu 6 kan. Berarti yang dimasukin ke sini adalah 6 meter. Nanti dapat hasil KN-nya berapa? Dapat deh QB-nya, QB1, QB2 udah dapat. QB di kedalaman 3 meter sama QB di kedalaman 9 meter. Setelah itu kita cari QS. Nah, kalau untuk mencari QS sendiri, kita bikin tabel aja biar mudah. Tabelnya itu ada kok di PDF kalian juga tabelnya. Mana ya? Nah, ini nih. Ini tabelnya untuk mencari QS. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini kan kedalamannya jadi kayak menerus gitu loh. Jadi 0 sampai 2, 2 sampai 10, 10 sampai 21. Kalau kalian kan tadi datanya 3 sama 9, berarti 0 sampai 3, 3 sampai 9. Kalian cuma ada di 2 kedalaman. Nah, aku bikin kan tabelnya kayak tadi. Aku bikin H-nya berapa? 0 sampai 3, terus 3 sampai 9. Gamma B-nya aku hitung pakai rumus yang ini. Aku hitung yang 0 sampai 3 berapa, yang 3 sampai 9 berapa, terus sudutnya si D-nya udah dapet juga dari soal diketahui, aku input ke sini. Terus KD, nah KD ini tergantung dari jenis fondasi kalian. Aku sendiri mengasumsikan fondasinya ini fondasi beton, makanya KD-nya 2, tapi KD itu tergantung oleh jenis fondasi. Nih aku sendiri, mana ya KD itu KD. Nah ini nih. Nah aku mengasumsikan fondasi aku ini fondasi yang dari beton dan pasir padat. Ya udah aku pakai nilai KD-nya 2. Itu. Setelah itu udah deh aku input KD-nya berapa. Terus AS itu seperti biasa ya, luas selimut balok. Terus, nah jangan lupa juga ini tingginya adalah yang H ini. Jangan pakai tinggi 24 meter, tapi pakai tinggi 3 meter sama 6 meter. Terus PO itu adalah rumusnya, PO itu gamma D, gamma B dikali AS. Ingatin, PO itu gamma B dikali AS. Ntar, mana ya catatan? Ya benar, PO itu gamma B dikali AS. Jadi ini dikali AS itu nilainya PO. Terus kalian hitung PO dikali KD dikali kangen si D yang ini, nilainya kangen ini nilainya. Terus QS itu adalah perkalian antara PO ini sama nilai ini. Itu nilai apa ya namanya nih? Di sini juga nggak ditulis sih nilai apa, cuma ditulis rumusnya. Oh ini nih nilai PO. PO itu apa ya? Aku lupa. P0. Ya gitu deh, jadi intinya dikali, nanti kalian dapat gamma S-nya berapa, di akhir Q ultimate-nya tinggal ditambahin aja. QB1 ditambah QS1 ditambah QB2 ditambah QS2, nanti hasilnya berapa. Nah, udah deh hasilnya selesai. Jadi nanti kalian dapat kapasitas dukung dari tiap-tiap percobaan, dari CPT dapat, dari SPT dapat, dari uji lab dapat. Nanti untuk di lapangan nilai mana yang kalian gunakan itu nilai yang hasilnya paling rendah. Biasanya kan gitu kan, kalau misalnya kita melakukan pengujian, nilai kekuatan terendah itu yang kita pakai karena kita mengasumsikan ya dia bisa nahannya yang paling rendah nih gitu. Ya udah deh, segitu doang. Masih ada yang bingung nggak yang cara lab? Scroll up, Mbak. Ini scroll up, nih cara lab dari sini mulainya. PO. Ya. Iya salah, ya Wafisi. PO itu nilai dari gamma B dikali AS. AS itu seperti biasa luas selimut. Jadi fondasi itu fondasi tiang kalian ini diasumsikan ketahanannya itu adalah ketahanan ujung sama ketahanan friksi yang kalian hitung. Makanya rumusnya QB ditambah QS. QB itu ketahanan ujung, QS itu ketahanan friksi kalian. Ya udah deh. Tinggal sebenarnya ini semua tentang rumus sih. Jadi kalian besok kalau kalian open book atau enggak sih besok? Bebas, Mbak. Nggak tahu, Mbak. Karena kita nggak tahu. Emang iya Alfian ngawur.
Open cam. bebas Mbak. Kalau misalnya open book ya udah kalian ini aja apa namanya bisa gampang kan bisa ngelihat rumusnya kayak gimana. Terus ini yang soal tahunku di 2019-2020. Aku juga punya yang ini yang aku tulis. Ini rangkuman yang aku bikin. Terus ini juga soal yang aku tulis tahun lalu pas aku mau ujian, percis banget. Aku ngerjain juga. Ini yang UTS 2018-2019. Dia panjang kali lebarnya 25 kali 25 dan pada saat itu aku KD-nya nih KC rata-ratanya ini aku masih pakai 275. Salah nih aku. Harusnya 200. Pakai maksimum aja. Aku malah ngitung ke ujung-ujung. Ini 200 ya harusnya 200. Ini juga 200. Kenapa? Tanya yang KIB tadi, Mbak. KIB yang mana? Yang tadi. Nah, ngitung. Yang lab. Nah, lab. PB maksudnya. Kan KIB 2 kan tadi 9 meter ya. Nah, yang ketinggian ini kenapa dimasukkan cuma 6 meter? Karena itu tuh di kedalaman 9 meter itu berarti kita mengasumsinya kan kalau kedalaman 3 meter itu berarti 0 sampai 3 meter datanya. Di kedalaman 9 meter itu berarti data dari 3 sampai 9 meter. 3 sampai 9 meter itu kan berarti 6 meter kan? Tengah-tengah gitu, Po. Tengah-tengah, Po. Bukan tengah-tengah, jadi kalau misalnya kedalaman 3 meter itu berarti kedalaman 0 sampai 3 meter. Nih, 0 sampai 3 meter. Terus kedalaman 9 meter itu kedalaman 3 sampai 9 meter. Kayak ini loh, kayak misalnya kalian bikin tanah gini nih. Aku gambar ya. Oh, iya. Ya, oke. Kan gini kan, ini tanah kan. Lanjutannya kan. Misalnya ini 0 sampai 3 meter. Oke, paham. Iya kan? Itu kedalaman 9 meter kan 3 sampai 9 kan? Berarti kan kedalamannya 6 meter kan? Iya nggak? Oke, Pak. Nah, gitu. Lanjutannya. Udah deh. Masih pada bingung ya sebenarnya ya? Pada bingung nggak? Insya Allah aman. Pokoknya kalian coba kerjain lagi soalnya. Kayak aku dari awal terus kalian ngecek oh iya gitu. Oh iya hasilnya gini. Hafalin langkah kerjanya. Iya. Mbak, tadi Mbak Rafa bilang kan kalau yang Mbak Rafa nyoba yang tahun 2018-19 itu Mbak Rafa salah masukinnya itu 275. Emang Mbak Rafa masukin 275 dari mana? 275, aku malah masukin gini. Jadi kan pembacaan ini kan sampai ke sini nih, nyambung ke sini nih. Aku malah baca sampai sini. Padahal kan udah di sini kan di 200. Aku malah baca ke sini gitu. Jadi kayak ngapain aku baca-baca ini kan udah nilainya udah bukan nilai KIC, ini adalah nilai FS kan? Iya, benar, itu nilai FS. Badanku dari mana? Iya kan? Ya kan saya nanya. Langsung aku forward ke kamu aja ya soalnya. Ya, yuk kirim aja sekarang. Mbak sama materinya. Sama materinya sih kalau ada, soalnya kita nggak dapat materi. Oh ya, aku ada lengkap kok. Ntar. Ya, iya. Aku juga lengkap, Mbak. Apaan? Kalian gimana? Aku juga masih ujian tahu Mektan 1. Kapan? Cuma itu doang kan? Tanyain sama Bu Devi gimana ujiannya. Soalnya Mbak. Materinya Mbak. Lupa aku. Materinya aku kirim dari WhatsApp web dulu. Mbak Rafa emang punya buku Tekfon 2, Boh? Mektan 2 buku, aku ada. Tekfon 2. Oh, Tekfon 2 nggak ada. Kirain ada. Dari PPT semua belajar ya. Ntar aku kirim nih. Enggak, kemarin tuh Mas Kamal kan nanya siapa yang punya Tekfon 2. Kalian ini apa? Tekfon kapan ujiannya? Selasa. Oh. Beton Senin kan? Aku juga beton. Tahu ada yang ngulang beton nggak? Enggak. Tidak bisa. Aku kan waktunya udah nggak full, Mbak. Kan 23 SKS. 23 SKS. Sama Pancasila. Oh iya, Deng. Benar. Kenapa Ihsan ada di Habib dah? Habib jadi Ihsan? Iya kan, Bu. Jelek banget, sumpah. Mas, jangan bisik. Ini kok ada Batara sih? Malu aku, Batara ini pinter tahu. Iya, minder. Iya.
Gantian Mbak, Mas Batara yang sudah jelasin. Foto dulu guys. Ayo. Asik lu anjing. Kalau kameranya gimana sih? Halo Mbak, nggak pakai juga. Hai, aku di sini. Koneksinya jelek. Bilangin. Kak, tolong Jessica. Ya, Jessica. Batara suruh jelasin. Iya, Batara sudah jelasin. Lu berisik. Sana. Batara. Cara menjelaskan yang baik dan benar supaya tidak dimarahi oleh Bu Devi. Apa? Oh, lampu. Wah, ini sama ada cewek deh. Tolongnya biar semuanya kelihatan tuh gimana sih? Biar semua fotonya kelihatan. Pakai Google Grid. Aku nggak bisa tapi Sofian bisa deh kayaknya. Bisa. Coba sih Sof. Itu loh Mbak di layout. Layout tuh bisa diubah jadi sampai 49 kotak. Oh, ini Mbak, mana aku yang screenshot. Oh iya, udah nih bisa di layout. Iya, elah kampungan banget. Astagfirullahaladzim. Sulit. Masuk. Apa saya? Mengkilap. Silau. Jas, pengajian Jas. Ada 3. Iya guys. Bisa sih kayak gitu. Pengajian Jas. On cam dong guys. Iya guys, on cam. Nanti malam si Kamal ngajar. Nanti malam si Kamal ngajar beton berapa cuy? Beton 1 Mbak. Yang ngajar 3 tahu. Mbak. Kamal, Sugeng sama Batara. Widih, siap. Wah di Jogja sana. Mantap. Diam. Iya, aku diam. Fotoin Sofian. Sofian. Apa? Foto. Saya ulang. Aku bawain laptop saya. Mas, ribet. Mas, untukku siap garing. Aku filo lu. Mana Cuk? Sabar. Jas, lu bisa diam gak Jas? Gua tabok lu Mbak. Iya, di mana? Ayo. Gimana kita tahu? Ayo. Ada. Caranya piye sih? Terus kirim foto, nanti kirim aku ya, Bu. Apanya? Caranya piye? Fotonya. Ngecat caranya piye? Aku belum post. Ayo, 1, 2, 3. Oh iya, ngebelum. Ya men. Sofian silau, burine. Sofian yang golek pencahayaan. Sof, gue nih Sof. Enggak. Diketok kan? Alfian di. Alfian mana? Ulangi lagi ya. Ayo. Sof, mana? Udah belum? Ayo. 1, 2, sebentar. Ayo 1, 2, 3. Ajib Izan kasih dirinya sama Ajib. Sukses ya kalian. Makasih ya Mbak. Pengajian Jas. Pengajian. Ya guys. Jangan lupa kayu guys. Rekonya semuanya ini ya. Amin. Sukses juga buat Mbak Rafa. Yuk, makasih ya kalau sudah Ya,
Iya. Ya udah aku live ya. Iya. Mau Jangan bucin dibucin dulu. ya, Mbak Rafa, makasih udah bucin. Malam minggu mau bucin dulu, guys. Aku minta aku bucin lah. Yuk, malam mingguan yuk. Sekarang bucin terus ya, Mbak. Ayo. Bye. Ini lo Jogja. Baca telah Jogja. Yan kowe nanti ya. Iki sing record iki sapa ya? Yo, anu lah si apa? Lila. Di share ya. Emang ono lila. Iya, sing gawe room kan Lila. Yen metu kabeh engko auto kan terakhir. Oh, ndak roh. Tok bingung suarane sing endi. Ya wis metu wae, ndak ketahuan record. Ngobrol. Ini gue apa sih? Wes. Foto ya. Oke.
Yuhu, gara aku dewi. Recording will save in Nila Amalia Putih Google Drive. Oh iya.